Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kita langsung saja ke poinnya. Indonesia darurat judi, judi online. Ya, perbuatan mencari keuntungan melalui media elektronik. Itu judi. Setelah Indonesia dinyatakan darurat judi online karena banyak kejadian ya, rumah tangga yang berantakan gara-gara judi online. Terakhir ada pembunuhan seorang polisi karena uang belanjanya dibuat judi online. Dan masih banyak yang lain, termasuk juga aparat pemerintahan, aparat keamanan, banyak yang terlibat terkait dengan judi online. Terakhir, Presiden membentuk Satgas Judi Online. Judi online ini untuk memberantas, mencegah, dan sebagainya, sampai memproses secara hukum. Termasuk Kemenkominfo memblokir semua bentuk perjudian secara online di media sosial. Ada di berbagai platform-platform ya. Nah, yang menarik adalah pernyataan dari Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, yang mengatakan bahwa judi online ya, kalau di Kamboja dia sebutkan, mungkin juga di Indonesia demikian juga. Mari kita simak bersama. Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa. Pernyataan Benny Ramdhani membuat panas telinga. Tentu saja mereka-mereka yang bernama huruf depannya T. Inilah faktanya. Terus bergulir informasi tersebut di media sosial. Bahkan menurut Benny Ramdhani, nama ini sudah diungkapkan ketika rapat bersama Presiden, Kapolri, Menko Polhukam, dan semua menteri mungkin. Dan baru beredar akhir-akhir ini, termasuk saya membuat videonya itu. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani ini menimbulkan kegelisahan. Apakah itu aparat, apakah itu yang bersangkutan, apakah orang-orang yang bernama awalan huruf T. Dan pada akhirnya Benny Ramdhani ini dipanggil pihak Bareskrim Mabes Polri. Ya, tentu saja untuk klarifikasi siapa nama yang berawalan huruf T itu. Ya, bisa saja Teguh, bisa saja Tri, bisa saja Tejo, bisa saja Triono, bisa juga Tata. Ada satu yang saya tidak sebut, nanti aja ya. Tetapi dengan pemanggilan Benny Ramdhani ya, kita harapkan
bahwa akan mendapat kejelasan dan ini juga kebaikan untuk negara. Bahkan Pak Benny Ramdhani mengatakan bahwa seumur negara ini berdiri tidak akan pernah ada yang menangkap yang berinisial T ini. Benarkah demikian? Ya, harapan saya dengan dipanggilnya Pak Benny Ramdhani kemudian mengungkapkan siapa yang bernama T dengan bukti-buktinya, saya yakin akan berproses. Dan saya percaya ketika Pak Benny Ramdhani sudah mengutarakan nama tersebut, itu adalah kebenaran. Karena saya tahu sosok Pak Benny Ramdhani bukan tipe orang-orang yang membuat hoax, membuat informasi bohong. Ya, semoga saja ya berita-berita ini segera ditindaklanjuti oleh pihak keamanan, karena ini demi bangsa Indonesia. Apalagi Presiden sudah membentuk Satgas. Apalah artinya Satgas kalau tidak bisa mengungkap bandar besarnya? Itu apa dengan biaya yang besar, dengan tim Satgas yang dibentuk Presiden, yang diungkap hanya bandar-bandar coro-coronya. Percuma, harus mengungkap bandar besarnya. Ya kan? Ya, untung ya saya bukanlah penjudi, saya tidak tahu yang namanya judi. Itulah saya. Saya dukung Pak Benny Ramdhani untuk mengungkapkan kebenaran agar publik semua di Indonesia ini tahu siapa sebenarnya di balik judi online yang marak ini, menimbulkan rakyat sengsara. Demikian.